Halo Bolaneters dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Serafin Unuspasi dan rekan saya As'ad Arifin. Balik lagi di Bareng Bola, karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa Mas Asad? Tim Nasional Indonesia U20. Wah, kenapa nih kok Timnas Indonesia U20 sendirian? Ini kita tidak sedang membahas yang kemarin hasil di Piala Asia U20. ya, tapi Timnas U20 ini menjadi satu-satunya tim nasional di Indonesia ya yang belum punya pelatih. Ah iya, Sendirian. sendirian ya. Kalau yang kelompok umur lain sama senior kan udah ada tuh U17, Coach Nova Arianto, U23 Gerald Van der Burg, dan yang sekarang yang timnas senior Patrick Kluivert. Nah, Bolaneters tadi kan udah sedikit disinggung nih tadi yang sendirian Timnas Indonesia U20. Sebentar lagi, kayaknya kurang dari 1 bulan, sekitar 1 bulan lagi ya. Sekitar 1 bulan lagi agenda timnas berikutnya nih akan datang, yaitu Piala Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, mungkin masih agak terlalu jauh ya kalau kita mau membahas persiapan preview pertandingannya masih terlalu jauh. Cuma gue mau ngasih update nih, ada berita yang cukup panas di akhir pekan ini. Tiba-tiba pada akhir pekan kemarin ada Bapak Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, memberikan kabar baru nih Mas Asad, bahwa Timnas Indonesia bakal ketambahan tenaga baru. Waduh, kayak bursa transfer ya? Kayak bursa transfer. Ya, Bolaneters, jadi di akhir pekan kemarin Pak Erick Thohir mengonfirmasi bahwa ada 3 pemain baru yang kemungkinan besar ya akan dilibatkan di pertandingan bulan Maret. Diharapkan akan bertanding di Piala Asia, Piala Asia lagi. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, tiga nama ini siapa aja nih Mas Asad? Mungkin bisa dikenalin sama Bolaneters. Mungkin ada yang nggak tahu nih. Yang pertama ini yang sejak awal dibicarakan. Wah, Emil siapa nih? Audero Mulyadi. Wah, ini mantan kipernya Inter Milan itu ya? Inter Milan dan Juventus juga. Wah, ini. Lalu yang kedua ada Dean James. Ini back kiri, main di Eredivisie. Klubnya sekarang Go Ahead Eagles. Kalau nggak salah klubnya Diego Michel dulu. Betul. Lalu yang ketiga Joel Pelupesi. Oke. Dari namanya Pelupesi. Sangat timur sekali ya. Maluku banget, timur Indonesia timur banget. Ricardo Salampesi, betul. Walaupun dikenalnya legenda Persipura, tapi dia sebenarnya aslinya Maluku. Nah, ini kita di edisi kali ini kita mungkin akan sedikit membahas ya. Ini 3 pemain ini, siapa sih mereka dan apa sih kira-kiranya nanti yang bisa mereka berikan untuk timnas Indonesia. Nah, yang pertama kita mulai dari yang ini kayaknya hampir semua fans timnas Indonesia pasti tahu lah. Pasti tahu, yaitu Emil Audero Mulyadi. Dia ini kalau nggak salah bapaknya kelahiran Bali ya. Mataram. Oh, Mataram, bapaknya Mataram, ibunya Italia. Dia berkarir di Italia sejak kecil. Dia rekam karirnya juga cukup oke ya. Timnas Italia kok yang level usia, betul. Angkatannya itu kalau nggak salah Alex Meret yang Napoli. Alex Meret. Berarti sekitar 2. Iya, Itu, nah ini Emil Audero nih, gimana nih? Kan ini berarti ini kiper kedua ya, maksudnya untuk yang dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Iya, betul. Kedua setelah Martin Paes. Nah, ini Mas Asad melihatnya gimana nih kehadiran Emil Audero? Tapi sebelumnya sempat ada yang Sirus Margono, tapi nggak kepakai. Tapi dia nggak kepakai. Belum pernah dipakai. Nah, ini kan kemungkinan besar kan akan menjadi pesaing Bang Marten. Nah, ini gimana Mas Asad melihat kehadiran Kang Emil? Kang Emil nih, ini beda enggak? Emil Audero. Kang Emil beda. Oke. Emil Audero gimana nih Emil Audero? Kita bahas dari sisi olahraganya ya. Oke. Maksudnya yang masa lalunya yang terkait orang itu kayaknya agak lain-lain kali aja. Kita bahas performa aja lah. Sisi sportnya, pilihan Emil Mulyadi ini untuk membela timnas Indonesia ini realistis ya. Karena dulunya kan dia memang karena memulai karir di Italia. Membela timnas Italia, apalagi di Juventus kan digadang-gadang jadi suksesornya Buffon dahulu. Nah, jadi wajar kalau dia punya keinginan untuk membela timnas Italia di level senior. Tapi semakin kesini, semakin kesana. Bahkan kalah sama Donnarumma. Di bursa transfer Januari kan sempat digosipkan. Kan dia di Como nih. Iya, betul. Nah, lalu ada satu pertandingan dia dimarahin nih sama Fabregas karena bikin kesalahan. Setelah itu dilepas ke
Palermo. Oh, ke Palermo sekarang ya. Palermo ya di Serie B. Nah, Palermo ini ternyata klubnya ini adalah bagian dari City Football Group. City Football Group. Jadi ya walaupun Serie B tapi Palermo musim ini bersaing di papan atas, jadi ya cukup menarik. Dan perlu nggak sih timnas Indonesia ini menaturalisasi Emil Laudero? Iya. Ya, pertanyaan besarnya seperti itu. Karena kita udah punya Martin Paes nih. Kalau kita mau bikin skuad yang kompetitif, ya tentu saja setiap pemain dengan setiap posisi. Iya, setiap posisi kan minimal ada 2. Bukan berarti si Hernando lalu Nadeo. Kemudian siapa kipernya Persis Solo itu? Riyadi. PSIS ada Adi Satrio. Persis Solo itu jelek ya, tapi dengan kehadirannya Emil Laudero ini opsi di bawah Mister ini semakin banyak dan semakin kompetitif. Nah, itu kan akan memacu pemain untuk terus bersaing. Jadi dari sisi olahraga, ketika Emil Laudero bersedia dinaturalisasi, ya kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Secara olahraganya ya. Karena akan memunculkan persaingan yang kompetitif dan itu bagus lah untuk timnas Indonesia. Itu kalau dari Emil ya. Terlepas dengan ya kita tahu lah kita masa lalu yang Emil sendiri kan nggak pernah. Iya, itu betul. Iya nggak pernah. Itu yang ngomong ayahnya yang ngomong. Cuma dari Emilnya nggak pernah ngomong sama sekali ya bola netter. Jadi tolong istilahnya jangan salah paham ya. Yang istilahnya bapaknya yang ngomong nih, bukan anaknya nih. Betul. Jadi tolong nanti kalau misalnya nanti udah jadi dinaturalisasi, udahlah itu yang lalu-lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita move on dan biar dia bersaing sama Bang Paes di bawah Mister Gawang. Nah, Pak Emil udah nih, kiper udah. Kita sekarang yang kedua, Dan James posisinya back kiri. Nah, mungkin Mas Hasan bisa ceritain dulu si Dan James ini gimana sih dia? Apakah dia pemain utama di Go Ahead Eagles atau gimana? Kalau musim lalu dia memang tidak bermain secara reguler ya. Oh, tahun musim lalu ya? Menit bermainnya itu kalau nggak salah cuma setengahnya dari pertandingan yang dimainkan oleh Go Ahead Eagles. Tapi musim ini kontribusinya besar dia. Dia jadi pilihan utama sampai sejauh ini udah main 17 atau 18 kali. Yang menarik sebenarnya adalah posisi bermain. Nah ini yang mau posisinya ini back kiri. Sementara kita tahu ya, kita absen back kirinya sudah terlalu bahaya. Arhan ini andalannya Sintayong banget. Calvin Verdo. Saint Patiranama. Lalu secara natural kan Nathan ini kan back kiri. Nathan juga back kiri. Kan cuma dijadikan gelandang. Lalu ada beberapa kali yang dipanggil tapi nggak cukup beruntung karena cedera Yanjo Sayuri. Oh ya, Yance juga ya, betul Yance. 5 back kiri. Sekarang ketambahan James. Lalu ini mau ditaruh di mana? Apa namanya ya? Kalau kita si Emil tadi kan kasusnya ada persaingan yang. Iya, Nah, kalau ini bukan persaingan yang sehat lagi, tapi kayak menumpuk satu pemain di satu sektor. Menumpuk banyak pemain di satu sektor yang sama. Nah, yang menarik nanti adalah rencananya Patrick Kluivert dan tim ini untuk posisi bek kiri ini seperti apa? Karena ada 5 ini. Iya. Tambah 1 ini 6. Verdong mungkin tetap jadi pilihan utama. Nah, kalau menaturalisasi si James ini untuk jadi pelapis ini juga agak riskan karena pelapisnya kan sebenarnya udah banyak. Iya. Dan bagus juga dan juga bagus juga. Bahkan si Eliano kan kalau beberapa kali bisa main. Iya, betul. Jadi ini akan menarik seperti apa sih peran yang akan diberikan kepada James ini di timnas Indonesia. Berarti ada kemungkinan nggak kan, karena tadi kan udah full banget nih ya. Iya, full. Ada kemungkinan kalau misalnya dari profil permainannya dia bisa digeser nggak sih Mas Asad, dalam artian bisa mungkin digeser sebagai bek tengah atau mungkin dimainkan lebih ke depan jadi sayap, ada kemungkinan seperti itu. Iya, kecenderungannya biasanya kalau pemain yang posisi bek kiri ini kan bisa menjadi wingback ya. Wingback, betul. Dalam artian ini misalnya timnas Indonesia pakai formasi 3 back gitu ya. Iya, bisa juga. Kalau kemarin kan si Verdong kalau pakai 3 back dia bisa jadi back tengah. Iya, bisa jadi back tengah, betul. Back tengah kiri. Nah, kalau siapa tahu si James ini bisa jadi wingbacknya. Indonesia punya lebih banyak opsi di sektor kiri gitu. Makanya peran apa sih yang akan diberikan kita kan jadi kita bertanya-tanya juga. Pemainnya sangat banyak di posisi itu. Sangat banyak 3 dan ada 5 tambah ini 6. Nah,
Agak bingung juga ya bola terus ya. Ini kok menumpuk, kok doyan banget menumpuk back kiri nih. Kiri, betul. Nah, sekarang yang ketiga nih, yang ketiga. Dan ini mungkin juga namanya istilahnya agak asing juga ya di kalangan. Iya, nggak banyak disebut. Nggak banyak disebut. Tiba-tiba kan kalau tiba-tiba JDR datang. Gimana Mas Asad? Joel Palupesi, betul. Sekitar bulan Januari ya, pertengahan Januari ini. Januari kemarin nih, 2025 nih. Media Belanda emang sudah menyebutkan bahwa Joel Palupesi ini masuk dalam radarnya Patrick Kluivert. Oke. Sudah ada pembicaraan awal kan. Oh, oke. Cuman memang publik Indonesia ini kan agak skeptis karena faktor usia. Iya, dia tahun ini 32 ya. Tahun ini akan berusia 32 tahun. Jadi biasanya kan pemain yang dinaturalisasi ini kan usianya, kecuali Tom ya. Tom ya. Rata-rata under 25 ya. Under 25. Iya, di eranya Pak Erick Thohir ini. Masih di usia-usia bisa dibilang muda. Nah, si Joel Palupesi ini kan udah 31 mau ke 32. Dia main di mana Mas Asad? Main di aduh lupa, bentar saya lihat dulu ya. Dia pernah main di Twente. Oh, pernah di Twente juga. Terus sekarang kita lihat di Eredivisie kan? Di Eredivisie. Dia bermain secara reguler kok di klubnya. Dia bermain secara reguler. Posisinya apa? Gelandang ya? Gelandang bertahan tengah. Main di Groningen. Oh, Groningen, mantan. Nah, ini Robben. Ya, Robben, mantan. Iya, Verdong kan juga sempat. Verdong ya. Nah, si Joel Palupesi ini kalau katanya Erick Thohir waktu kemarin memberi keterangan itu kan, Patrick Kluivert ini butuh 5 orang gelandang. Oke. Jadi yang disebutkan sudah ada Haye, Ivar Jenner, Nathan, 3, Ricky Kambuaya 4, kurang 1 nih. Terus Mark Klok. Oh, Mark Klok. Tapi nggak tahu ya, ada beberapa nama yang disebut, salah satunya Klok. Oke, Bilangnya kan dia butuh 5 gelandang. Oke. Nah, makanya kenapa si Joel Palupesi ini masuk, supaya untuk mengisi itu, mengisi kebutuhan 5 gelandang itu. Yang menarik kan memang faktor usia. Cuman kalau kita lihat rekam jejaknya si Palupesi, kalau kita tarik ke belakang ya, ada satu periode di mana dia berada di tim yang sama dengan Denny Lanzar, si asistennya timnas yang sekarang, betul. Itu musim 2012-2013 ketika masih muda ya. Main di Twente. Di Twente, oke. Nah, jadi ya bisa dibilang ini bukan pilihan yang gambling ya. Iya, karena udah kenal ya. Mungkin secara usia ini adalah gambling karena udah 31. Udah 31, 32. Masa aktifnya mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Iya. Cuman kalau secara kualitas dengan rekam jejak itu sepertinya tim kepelatihan timnas Indonesia tahu betul nih. Orang anak ini nih bisa apa sih? Iya, betul. Karena si Lanzat ini pernah main satu tim dengan Palupesi. Oke. Nah, itu tadi kan profil singkat ya, 3 calon pemain. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya adalah kan, kalau katanya Pak Erick kemarin adalah 3 pemain ini diusahakan agar bisa ikut skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pas akhir Maret. Yeah. Nah, ini kan kalau naturalisasi kan stepnya banyak nih ya. Kan ada yang ngurus dokumen, terus pengecekan garis keturunan, terus habis itu mereka terus sumpah, terus sidang, terus habis itu ada sidang juga, terus terakhir sebelum akhirnya nanti pindah federasi. Nah, ini kan sekarang kita udah masuk di akhir Februari, jadi kurang lebih ada 1 bulan, sekitar 1 bulan sebelum pertandingan nanti ya. Nah, kalau menurut Mas Asad dengan waktu kurang lebih 1 bulan ini, kalau bahasa Jawanya nututi gak sih? Apa keburu gak sih untuk? Kalau kita lihat yang ke belakang pola PSSI ini kayak seolah sudah menemukan pola jalan cepat untuk naturalisasi. Kayak asalkan dokumennya lengkap ya. Nah, ini ketika dokumennya jelas itu prosesnya bisa cepet banget gitu. Kayak tiba-tiba sidang di DPR itu hari ini misalnya yang dengan yang persetujuan, terus besoknya dengan Komisi 10. Komisi 10 betul. Itu terus tiba-tiba besoknya lagi udah ini di bawah sidang. Apalagi ada metode pelaksanaan sumpah di KBRI, ya. Maksudnya terobosan yang sangat cepat, luar biasa, yang membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Karena si pemain itu nggak perlu izin ke klubnya untuk ke Indonesia dulu. Ini sumpah, tapi cukup ke Eropa ya. Paling dekat BWL. Biasanya yang dibawa. Iya, dibawa ke sana ke. Itu jadi lebih cepat. Cuman
praktis waktunya itu kan hanya sekitar 3 mingguan ya. Karena alih atau bahkan 2 minggu ya, karena alih federasi ini dari KNVB ke PSSI ini sekitaran 1 minggu. 1 mingguan betul. Nah, itu kan 1 minggu kan. Kalau kita potong semingguan berarti tinggal 3 minggu. Tinggal 3 minggu betul. Proses administrasi. Terus sidang ya. Kan tinggal 3 minggu. Ini memang tantangan, tapi mepet. Kalau kita lihat polanya PSSI ini kan kayak udah menemukan jalan cepatnya gimana. Udah bestie juga sama Komisi 10. Betul. Karena kan selama ini kan kayaknya tidak ada kendala berarti ya. Dan ini kan bukan naturalisasi yang kalau naturalisasi nanti netizen marah. Apa? Perpindahan kewarganegaraan. Pertama atau kedua, tapi iya, udah beberapa kali. Udah sering banget. Udah berapa? Kalau di era Pak Erick Thohir ini kayaknya udah berapa? Udah belasan ya Mas Asad ya pemain yang saya udah punya ini sih. Udah ada datanya ya. Nah, coba kita buat nge-refresh lagi ya Bola Neters. Ya. Kita refresh siapa aja sih yang di era ketum Pak Erick Thohir ini yang apa namanya dipanggil pulang kalau bahasa dipanggil untuk membela Ibu Pertiwi betul sekali. Siapa aja? Kita absen dulu dari yang pertama. Rafael Strike, oke. Ivar Yener, Justin Hapner, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, 5 oke Haye, Jai Itzes, Nathan, Calvin Verdong, oke. Jens Raven U20, Martin Paes. Oke, Martin Paes 10. Eliano Reinders. Mes Hilgers 12. Kevin Dix 13. Lalu Dion Marks. Tim Gapens. Sama Ole Romani. Sama 3 Berarti yang udah selesai 16 nambah 3 jadi 19. Ini kalau jadi satu tim udah hampir satu tim inti sama tim pelapis nih. Iya, bisa. Sama untuk timnas putri kan juga ada. Oh ya, si Estel Lopati. Wah, Estel. Betul. Gimana? Estel. Kemarin latihan di Surabaya. Oh iya, latihan di Surabaya. Menang loh kemarin lawan Arab Saudi menang 1-0. Menang 1-0. Kita harus apresiasi Coach Mochi dan para pemainnya. Ya. Sepertinya kayaknya untuk edisi Bareng Bola kali ini itu aja dulu ya Bola Neters, karena memang belum ada terlalu banyak update ya untuk timnas Indonesia. Tapi tenang aja, nanti begitu ada update baru kita pasti kabarin ke kalian. Oke? Untuk edisi kali ini sampai di sini, jangan lupa ikuti, follow, like, dan subscribe channel YouTube Bolanet dan dapatkan berita-berita terbaru soal timnas Indonesia, liga-liga Eropa, liga-liga Indonesia hanya di Bolanet. Saya Serafin Unus Pasi dan rekan saya Asad Arifin. Kami undur diri dulu. Sebentar. Iya. Dan Bintang 4 Persipura Jayapura. Ayo kembali ke Liga 1. Asik, ke Persipura. Kemarin habis menang gede kan 8-0 ya. Sampai jumpa di edisi Bareng Bola berikutnya. Dadah.